Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda juga nama C dengan NRP 5026-230102. Oke, kita start dari yang pertama, yakni step create new customer. Nah, di sini tuh di create new customer ini kita bakal membuat sebuah master data buat pelanggan-pelanggan baru kita. Mana caranya? Jadi kita perlu mengakses modul sales and distribution, kemudian kita pilih aplikasi yang bernama maintain business partner. Nah, di sini intinya dalam step kali ini itu kita bakal membuat data pelanggan baru dalam sistemnya si SAP. Untuk step-stepnya bisa dilihat di sini. Jadi kita pertama-tama bakal masuk ke aplikasinya, kemudian kita akses organization dan lain sebagainya dengan diawali mengganti uh, create in role-nya menjadi FB customer. Seperti ini. Untuk langkah-langkah sudah sesuai dengan modul ya. Saya zoom dulu. Seperti ini. Dan nanti di akhir kita akan mendapatkan business partner code, di mana business partner code ini yang saya dapatkan adalah 51203. Kita bisa lanjutkan kembali dengan memasukkan data-data yang udah ada di modul 05 itu seperti ini, mulai dari order, shipping, dan juga billingnya seperti apa, itu udah ada semua, hingga ketika kita udah melakukan save, maka akan keluar seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya kita juga di akhir bakal mendapatkan customer, apa namanya ini, customer number ya. Kita langsung lanjut aja ke step yang kedua. Untuk step kedua ini kita itu fokusannya itu membuat data customer, data kontak person baru dari bisnis partner itu, yakni yang sebelumnya itu adalah the 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 bike, itu bakal ada kontak personnya gitu loh, dari perwakilan entah dari karyawan maupun emang pekerja di sana. Jadi untuk step by stepnya masih sama dengan cara kita mengakses aplikasi maintain business partner, dan kita bisa memulai langkah awalnya dengan membuka person untuk mengakses ini, dan kita mulai dengan mengubah create in role-nya menjadi kontak person bla bla bla. Lalu untuk datanya sendiri ini saya ngarang karena pada modul itu dijelaskan bahwasanya kita bisa menggunakan nama siapa aja. Sistemnya saya menggunakan 023 sebagai nomor akun saya, nomor unik akun saya. Dan ketika kita melakukan save pada bagian ini, itu kita bakal mendapatkan bisnis partner number lagi, yakni 51387. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga, di mana step yang ketiga ini adalah create BB relationship. Kita perlu mengakses aplikasi create BB relationship, yang mana tujuannya yakni untuk mengaitkan atau menghubungkan ya antara data kontak pelanggan si kontak person tadi dengan the byte tadi, data perusahaan yang dalam sistem SAP yang kita punya ini, S/4HANA. Nah, di sini kita bisa mulai dengan cara mengakses aplikasi tadi BB relation, create BB relationship ya kalau nggak salah ya namanya. Kemudian kita bisa pilih kategorinya. Kategori relationship-nya ya ini has contact person. Jadi nanti ini maksudnya itu kayak si perusahaan ini tuh atau The Bike ini punya kontak person berupa Mahindra. Jadi yang pertama kita bakal nge-search bisnis partner yang pertama, which is perusahaan itu sendiri The Bike. Dan yang kedua adalah kontak personnya si perusahaan itu yakni Mahindra. Ini. Oke. Kemudian kita sesuaikan data-data ini sesuai dengan apa yang ada di modul, seperti tanggal dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan execute seperti ini step by stepnya. Terus kita juga bisa melakukan detail kontak person datanya, seperti kita klik continue 2 kali itu bakal menemukan ini, keluar ini. Dan namun nanti di akhir setelah step ini itu bakal ada uh, sebuah message yang ada di area bawah, itu bakal berbunyi relationship was applied, dan ketika kita melakukan save kembali akan ada message lagi yakni relationship was created, seperti itu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya yakni create customer inquiry, atau bisa kita sebut jadi bikin permintaan penjualan dari pelanggan gitu lah. Kita bikin sebuah data terkait permintaan penjualan dari si pelanggan atau customer tadi dalam sistem kita, SAP S/4HANA ini. Untuk step by stepnya kurang lebih seperti ini. Ya kita mengikuti modul aja, kita masukkan inquiry type-nya bla 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 bla, dan juga kita klik continue, lalu kita bakal masuk ke teman overview create inquiry. Nah, di sini kita juga bisa menyesuaikan sold to partinya dengan kode customer yang ada di sebelumnya, customer number yang ada di step pertama. Nah, ini.
kita bisa menyesuaikan ini masih sama bla 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 seperti itu. Dan di sini kita juga bisa melakukan order probability gitu, penggantian order probability untuk tiap produknya. Jadi di sini kita pakai dua produk, yakni Deluxe Touring Bike sama Professional Touring Bikes. Nah, untuk Deluxe jadi kedua ini itu order probability-nya itu dari 30% kita ganti ke 70% duanya. Kemudian kita juga bisa ngecek availability material atau availability produk yang kita punya. Jadi bisa kita aku kasih contoh di sini si Deluxe Touring Bike ada 100 biji ya. Lalu kita bisa melakukan save, dan ketika kita melakukan save maka kita akan mendapatkan uh, dokumen inquiry code-nya. Di sini ada 1 4x0135, itu bakal kepake juga di akhir nanti untuk validasi lah ya. Kemudian nextnya itu kita bakal masuk ke step create customer quotation, di mana fungsi dari create customer quotation ini kita bikin sebuah data penawaran harga untuk permintaan penjualan dari customer dalam sistem SAP ini. Nah, di sini itu kita perlu mengakses aplikasi Manage Sales Quotation. Dan setelah itu kita juga bisa melakukan pemilihan sales dokumen yang telah kita buat sebelumnya, seperti ini. Kemudian ini untuk informasi, jadi kita perlu mengisi bagian ini udah sesuai dengan modul. Dan kita juga bisa melakukan item condition. Gitu. Nah, di sini fungsinya item condition ini kita memberi diskon ya untuk sebuah produk dari sistem penjualan. Nah, di sini kita bisa memberi diskon 5% sesuai yang ada di modul ya. Seperti ini dengan menggunakan item condition. Seperti itu. Kemudian untuk data-data kita masukkan sama-sama dan untuk terakhir kalinya kita bisa melakukan save, dan otomatis quotation dokumennya itu bakal kita dapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan notifikasi seperti ini, quotation bla 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 has been saved, berarti itu kita udah menyelesaikan tahapan ini, dan ini juga bakal kepakai untuk di akhir nanti sebagai validasi. Oke, selanjutnya step ke-6 yakni create sales order referencing a quotation. Jadi di sini itu kita bakal mengakses sebuah aplikasi yang bernama Manage Sales Order. Nah, fungsi dari Manage Sales Order ini kita bakal bikin sebuah data pesanan gitu, pesanan penjualan buat pelanggan ya, si pelanggan ini yang nanti bakal mengacu pada penawaran harga dalam sistem SAP gitu, penawaran harga yang sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yakni setelah kita temukan seperti ini, kita bisa mengcopy quotation number-nya ini. Quotation number ini sama ya seperti yang sebelumnya ini. Nah ini, tuh. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di modul bla 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 bla, lalu kita melakukan save-nya setelah udah dirasa sesuai gitu ya. Nah, otomatis standar ordernya itu bakal terbuat, yakni standar order di sini saya mendapatkan 114. Dan ini juga bakal kepakai buat validasi di step 9 ke atas lah, kalau nggak salah. Terus kemudian di step ke-7 yakni cek stok status, di sini kita bisa melakukan checking gitu, checking itu bahasa Indonesianya pemeriksaan status stok pada barang-barang yang kita punya, yang tersedia itu apa aja dalam sistem kita. Gitu. Terus di sini kita bisa mengakses aplikasi yang bernama Display Stock Overview dengan memasukkan material number-nya itu seperti ini. Dan sudah kita dapatkan yakni Deluxe Touring Bike yang hitam ya ini kalau nggak salah. Terus untuk plan-nya itu atau pabriknya itu kita ganti di Mayam seperti ini sesuai dengan modul 05. Nah, di sini kita juga bisa mengecek kalau bahwasannya stoknya itu untuk sales order itu ada 5 di Deluxe Touring Bike. Sedangkan untuk si Professional Touring Bike ada 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita udah bisa mengecek stoknya, dan kita lanjut ke step yang ke-8 yakni display sales order. Jadi display sales order ini kita bisa mengakses sebuah aplikasi, diawali dengan mengakses sebuah aplikasi yakni list sales order, yang mana tujuan utamanya step ini itu untuk melihat data pesanan-pesanan penjualan yang udah kita bikin gitu dalam sistem kita sebelumnya. Kayak misal kita masukin sold to party-nya seperti yang step sebelumnya menggunakan customer number kalau nggak salah ini yang 25119, terus kita masukkan customer reference sesuai dengan nomor akun kita, dan kita klik execute maka akan keluar seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengecek availability tiap-tiap produk yang kita punya seperti ini. Nah, karena kita udah bikin pesanan, otomatis bakal ada pengurangan stok gitu kita.
Jadi ini data pesanannya seperti ini untuk si profesional ya, PRTR ini profesional touring bike. Kemudian ini opsional sih, kita bisa menggunakan atau enggak scope. Terus untuk kita lanjutkan ya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke step selanjutnya, ini step 9. Jadi di step 9 start delivery proses. Jadi kita ini bakal memulai apa ya namanya? Delivery itu pengantaran gitu, memulai proses pengiriman barang yang sudah dipesan kepada pelanggan yang memesannya tersebut dalam sistem yang sudah kita buat. Nah, di sini itu kita pertama-tama itu harus mengakses aplikasi create outbound deliveries. Nah, di sini kita juga harus mengisi field ship to party-nya sesuai dengan apa ya namanya itu ya, customer number yang udah kita dapatkan sebelumnya, yakni saya mendapatkannya 25119. Dengan kita juga bisa menambahkan bantuan untuk memudahkan kita mencari, yakni bantuan city dan juga country key, seperti city untuk memilih ship to party yang sesuai. Nah, di sini date range-nya jangan lupa diganti menjadi sesuai dengan modul lah pokoknya. Kemudian kita klik aja pada row ininya, outbound delivery-nya, dan kita mulai create delivery, klik create delivery di sini. Dan otomatis outbound delivery-nya hilang karena sudah kita klaim ya, seperti itu. Stock status, di sini kita perlu mengakses sebuah aplikasi, yakni display stock overview. Ini masih dalam sales and distribution, cuman di awal tadi step 1 sampai 8 itu perihal sales, dan step 9 ini mulai masuk ke distributionnya. Oke, jadi fungsi dari step 10 ini untuk memeriksa status dari stok barang yang tersedia dalam sistem yang udah kita buat. Nih. Jadi kita mulai dengan memasukkan material number, bla 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 bla. Gini, untuk lainnya kita ganti seperti Miami sesuai dengan modul ini, dan kita masuk lagi ke stock overview-nya. Setelah itu kita bisa mengecek stoknya berapa. Di sini kita lihat schedule for delivery ada 5 untuk Hilux Touring Bike, which is itu benar sesuai dengan apa yang kita pesan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke step 11, yakni check outbound delivery status. Nah, check outbound delivery status ini fungsinya untuk memeriksa status pengiriman barang yang sudah dipesan oleh pelanggan kepada pelanggan tersebut dalam sistem SAP kita. Nah, di sini itu kita perlu mengakses aplikasi yang namanya Manage Outbound Delivery. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya sama ya Kak yang sebelumnya create itu. Bedanya ini kita manage. Nah, di sini untuk memudahkan kita mencari, kita perlu memasukkan overall statusnya menjadi overall statusnya menjadi all, dan created by-nya sesuai dengan nama akun kita, yakni untuk saya menjadi learn 023. Nah, di sini kita juga bisa mulai klik untuk melihat informasinya, dan kita mengisi bagian-bagian ini menyesuaikan bikin apa yang ada gitu loh, apa yang ingin diantarkan, apa yang akan ingin dikirimkan, yakni 5 untuk deluxe touring bike dan 2 untuk profesional touring bike-nya. Kemudian bla 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 bla, ini masih sama, kita masukkan storage location-nya menjadi FG00, which is finished goods atau barang yang jadi. Kemudian kita klik apply aja di kedua barang ya, kedua barang seperti ini untuk yang deluxe dan ini untuk yang profesional. Kemudian step yang terakhir itu kita mengapply tadi, dan otomatis akan keluar ini message seperti ini, outbound delivery safe. Kita lanjut ke step ke-12, di mana step ke-12 ini masih sama dengan sebelumnya, kita masih berada di aplikasi yang sama, namun bedanya sekarang kita post good issue atau post GI-nya. Nah, di sini fungsinya itu untuk mencatat pengiriman barang yang udah dilakukan oleh sistem kita gitu. Nah, yang pertama seperti ini. Selanjutnya kita klik aja. Ini date-nya itu date hari ini ya berarti ya. Kemudian lanjut, di sini udah berubah menjadi ke complete prosesnya. Udah complete prosesnya. Jadi kita klik, terus kemudian kita post GI-nya. Post GI, setelah kita post GI, post good issue-nya, maka GI statusnya akan berubah menjadi complete. Gitu. Kemudian kita lanjut ke cek stok statusnya. Kita melakukan checking lagi stok statusnya. Nah, di sini fungsi dari itu buat memeriksa status stok barang yang masih tersedia dalam sistem kita. Di mana kita perlu mengakses display stock overview dulu aplikasinya, dan kita masukkan material yang mau kita cari dulu, seperti DXR dan plannya itu ada di mana, di Miami gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sebelumnya kan
di Lex Turing Bay itu ada 100 ya. Nah, di sini berubah menjadi 95 karena emang udah terkirim, udah komplit good issue-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan hal tersebut bakal berlaku juga untuk profesional Turing Bikes. Oke, kemudian yang ke-14 yakni create invoice for customer. Jadi di sini kita perlu mengakses aplikasi create billing documents yang VF01 kalau nggak salah. Nah, di situ itu fungsinya membuat data faktur ya, apa sih namanya kayak gitu, buat pelanggan atas pengiriman barang yang udah dilakukan gitu. Nah, di sini untuk satu partinya kita sesuaikan dengan sistemnya seperti apa dan customer number-nya seperti apa. Nah, itulah kenapa udah aku mention di awal kalau misal customer number ini bakal berguna hingga akhir. Masukkan data-datanya, kemudian kita lakukan klik pada display billing list. Nah, di sini udah ada ya maintain billing due list-nya seperti ini. Kemudian ketika kita klik pada row-nya, maka akan tertampil seperti ini. Kalau ketika kita klik pada individual billing document seperti ini, bakal ada seperti ini. Kita bisa melakukan save dan otomatis akan menjadi seperti ini. Jadi dokumennya udah terbikin. Jadi billing dokumennya udah terbikin dengan nomornya 9000103. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke step yang ke-15. Untuk step ke-15 ini kita perlu mengakses aplikasi yang bernama display billing document dan fungsinya itu untuk melihat atau ngecek data dokumen penagihan atau invoicing dan juga faktur si pelanggan yang udah kita buat tadi. Gitu. Untuk billing dokumennya biasanya terisi secara otomatis, ya. Kemudian kita klik continue dan akan masuk seperti ini di display overview billing item lagi. Nah, ini kemudian kita bisa lihat di sini. Kita pergi ke bagian accounting. Nah, di sini akan mendisplay atau dokumen invoicing-nya tadi. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian selanjutnya post receipt of customer payment. Di step 16 ini kita perlu mengakses yang namanya aplikasi post incoming payment, di mana fungsinya itu untuk mencatat apapun penerimaan pembayaran dari pelanggan atas struk atau faktur yang sudah dibuat, invoicing yang sudah dibuat dalam sistem kita. Seperti ini. Untuk company code ini semua kita isi manual ya. Kita isi manual dan kita sesuaikan customer-nya. Setelah dirasa sudah sesuai semua, kita bisa melakukan klik pada propose items, lalu akan muncul di bagian sini nama open itemnya. Setelah itu akan ada balance minus ini di sini. Nah, untuk menghilangkan balance ini menjadi 0, kita perlu mengklik bagian clear. Nah, setelah di clear maka balance-nya menjadi 0 seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pause. Setelah kita lakukan pause maka akan kelihatan journal entry dokumennya dengan kode seperti ini. Successfully posted dan kita melakukan klik pada display. Nah, ketika kita display, maka semua informasi terkait si journal entry-nya tadi. Kemudian yang terakhir yakni review dokumen flow, di mana review dokumen flow ini fungsinya untuk melihat alur dokumen dari awal hingga akhir transaksi penjualan dalam sistem SAP kita. Nah, di sini kita perlu buka aplikasi yang namanya material dokumen overview. Sini seperti ini. Dan kita cari sesuai kata kunci material dokumen bla 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 ini. Dan kita bisa melihat delivery-nya hijau, material hijau, accounting dokumen juga hijau. Berarti ini udah kelar semua.